Salat adalah tiang agama, pondasi utama dalam bangunan iman seorang muslim. Ia bukan sekadar rutinitas harian, melainkan bentuk ikatan yang paling sakral antara seorang hamba dengan Tuhannya. Meninggalkan salat fardu bukan hanya bentuk kelalaian, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian tauhid antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka salata muta'ammida faqad kafara." Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat satu waktu saja, maka ia lebih dekat kepada kufuran daripada kepada keimanan. Dalam kajian kali ini, kita akan menelusuri siksa dan akibat yang menimpa mereka yang meremehkan salat fardu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi, serta dipertegas oleh para imam zab dan ulama besar lintas generasi. Pertama, dicabut keberkahan umurnya. Salat adalah pintu datangnya keberkahan dalam umur. Orang yang menjaga salatnya, meskipun hidupnya pendek, akan terasa panjang dan penuh manfaat. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat, umurnya menjadi hampa dan tidak membekas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Surah ayat 24. Menurut Imam Al-Ghazali, umur yang tidak diisi dengan ibadah, terutama salat, adalah umur yang terbuang sia-sia dan akan menjadi penyesalan yang tidak berujung di akhirat. Gus Baha menjelaskan dalam sebuah pengajiannya, orang yang istiqamah salat 5 waktu itu akan merasakan hidupnya penuh keberkahan. Rezekinya cukup, anak-anaknya lembut hati, dan urusannya dimudahkan. Tapi yang tidak salat, sekalipun gajinya besar, tetap hidupnya sempit. Karena keberkahan itu bukan pada angka, tapi pada kedudukan kepada Allah. Kedua, dihilangkan tanda-tanda kesalehan di wajahnya. Wajah orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah akan tampak bersinar karena cahaya iman. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat akan kehilangan nur itu, sebagaimana disebut dalam hadis. Wajuha yawma'id na'imah, li sa'iha radiyat sa fi jannatin 'aliyah. Wajah-wajah beriman pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya berada dalam surga yang tinggi. Surat Al-Ghad 8-10. Ustadz Adi Hidayat menafsirkan bahwa tanda sujud yang disebut dalam Al-Quran dan hadis bukan sekadar bekas hitam di dahi, tetapi cahaya yang tampak dalam perilaku, keteduhan wajah, dan kebeningan hati. Kiai Haji Zainul pernah berkata, kalau engkau ingin tahu siapa yang dekat dengan Allah, lihatlah wajahnya ketika ia sedang diam. Wajah orang yang bersujud kepada Allah itu tidak bisa dipalsukan. Ada damai yang turun dari langit melalui sujudnya. Ketiga, segala amal baik tidak mendapat pahala. Semua amal kebaikan bergantung kepada salat. Bila salat ditinggalkan, maka amal-amal lain pun akan gugur nilainya di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatu. Fa'in saluhat saluha sa'iru amali. Sesungguhnya, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Imam Malik rahimahullah menekankan bahwa siapapun yang tidak menjaga salatnya, maka seluruh amalnya berada dalam keraguan. Salat adalah kunci diterimanya amal lainnya. Ustaz Abdul Somad menambahkan, sebat apun amalmu, jika tidak salat, maka amal itu bagai rumah megah tanpa pondasi, akan roboh oleh angin ujian dan ambruk dalam neraka. Keempat, doanya tidak dikabulkan. Allah tidak mendengar doa orang yang berpaling darinya. Meninggalkan salat adalah bentuk paling nyata dari berpaling. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Allah berfirman, Qala urji'u ila ardikum, fas'aluhum fanaza'na minhum min biyunihim min mithaqihim. Maknanya, mereka akan berkata, kembalilah kepada dunia dan tanyalah mereka. Tapi ikatan perjanjian telah kami putuskan dari mereka. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menekankan kepada murid-muridnya, jangan kau anggap enteng salat, sebab itu bukan hanya perintah, tetapi juga tiket untuk bicara langsung dengan Tuhanmu. Jika tiket itu kau buang, apa alasan Tuhan akan mendengarkan permintaanmu? Kelima, tidak mendapat bagian doa dari orang-orang saleh.
Salah satu bentuk keberuntungan seorang muslim adalah ketika orang-orang saleh mendoakannya. Namun bagi yang meninggalkan salat, ia seakan mengeluarkan diri dari barisan orang beriman dan tidak mendapat bagian dari doa para wali-wali Allah. Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak ada hubungan antara mereka yang meninggalkan salat dengan para penghuni surga, kecuali mereka bertobat sebelum ajal. Dahsyat Latif menyampaikan dalam ceramahnya, meninggalkan salat bukan hanya memutus hubungan dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Malaikat menjauh, para wali tidak menyebut namanya dalam doa, dan masyarakat pun tidak mengenangnya dalam kebaikan. Keenam, akan mati dalam keadaan hina dan tanpa cahaya iman. Orang yang meninggalkan salat fardu diancam akan menghadapi kematian yang hina, tanpa membawa cahaya iman di akhir hayatnya. Dalam banyak riwayat disebutkan, salat adalah pembeda antara iman dan kekufuran, antara kemuliaan dan kehinaan. Siapa yang menyepelekan salat, dikhawatirkan akan dicabut nyawanya dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu kematian yang buruk dan tanpa membawa iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Imam Abu Hanifah rahimahullah menjelaskan bahwa siapapun yang meninggalkan salat secara sadar dan terus-menerus tanpa ada penyesalan, maka dikhawatirkan ia akan wafat dalam keadaan tidak membawa iman, meskipun secara lahir masih dianggap muslim. Gus Baha dalam satu kajiannya yang penuh haru pernah berkata, ada orang yang seumur hidupnya kaya raya, terkenal, tapi mati dalam kesepian, tidak sempat mengucapkan syahadat. Padahal, yang 5 waktu saja tidak pernah ia salat. Maka jangan bangga dengan umur panjang, banggalah kalau bisa wafat dalam keadaan sujud. Ustadz Abdul Somad menambahkan dalam sebuah tablik akbar, tidak semua orang yang matinya mulia. Tapi orang yang selalu menjaga salat, insya Allah dimuliakan kematiannya. Disaksikan malaikat dan diiringi doa-doa langit. Kiai Haji Zainuddin MZ dalam ceramahnya sering mengingatkan, banyak orang hidupnya megah tapi matinya hina. Kenapa? Karena salat ditinggalkan. Hidupnya jauh dari sajadah. Dan kematian itu adalah cermin dari kehidupan. Penegasan akhir, jangan sampai salat tertinggal sebelum kita yang ditinggalkan. Kematian tidak menunggu kita menyelesaikan urusan dunia. Maka jangan tunggu uzur, jangan tunggu sempat. Segera bangkit dan jaga salat. Karena tidak ada ibadah lain yang ditanya pertama kali di hari kiamat kecuali salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan bahwa reformasi pendidikan Islam harus dimulai dari salat. Jika salat baik, maka seluruh sistem kehidupan akan teratur. Dan jika salat ditinggalkan, jangan harap umat akan bangkit dari kehinaan. Doa penutup. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqak waj'alna minal muhafidhina 'ala as-salah wa tawaffana wa anta radin 'anna wakhtim lana bil imani was sujud. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami adalah penutup hidup kami. Jadikanlah hari terbaik kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang menjaga salat. Wafatkan kami dalam keadaan engkau ridha kepada kami. Dan tutuplah hidup kami dengan iman dan sujud.